terus dia bangunin, dia malah bilang berjaga-jagalah bersamaku. Ini gimana sih? Udah Tuhan berdoa sendirian. Yesus Jadi pergi orang tidur disuruh jagain lagi, Tuhan kok dijagain? Ini gimana sih? Aneh ini. itu sebenarnya waktu Yesus sudah mau ditangkap nantinya. Ya, aku tahu itu sebelum dia ditangkap. Aduh, makin lucu lagi ya, Tuhan ditangkap ini. Tapi gimana gitu loh? Kamu bilang Yesus itu berdoa untuk ngajarin Yesus siapa? Itu dulu udah satu-satu biar gampang. Yesus berdoa ngajarin siapa? Semuanya lagi tidur. Doa Bapa kami itu ada di konteks berbeda, bukan di Saya taman nggak bilang yang doa Bapa kaminya. Tadi kamu bilang dalam setiap doa Yesus itu sedang mengajarkan bagaimana cara berdoa. Bukan doa yang lain, doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Itu Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Yang saya bilang doa di Getsemani, terus gimana? Dari tadi saya bilang kan, waktu Iya, kita di Getsemani Yesus berdoa sendirian, murid-muridnya tidur. Terus ngapain Tuhan kok berdoa? Iya, itu kan berdoa kepada Bapa. Ya ngapain Tuhan kok berdoa? Dia bukan Tuhan memangnya. Tuhan apa bukan? Tuhan kok berdoa? Nah itu dia minta kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Saya nggak nanya isi doanya, saya juga hafal itu. Yang saya tanya itu Tuhan kok berdoa? Kamu bilang kalau Yesus berdoa itu supaya mengajari muridnya. Gimana ceritanya ngajarin? Dia di Taman Getsemani itu berdoa sendirian. Muridnya bobok cantik semua. Kamu paksanya supaya ikut kamu punya cara. Loh, enggak, saya ngikut kamu tadi. Kamu bilang Yesus berdoa itu supaya ngajarin. Kamu masuk lagi ke cara berdoa. Gara-gara Mbak Natalia sekarang jadi galak. Iya loh Ustadz, ketemu Oten kayak begini Ustadz, padahal aku tuh lemah lembut loh, ya ampun. Ketemu Oten gini ya gimana nggak jadi singa coba aku ini yang biasanya mengeong. Mau ini ya memang kita tidak bisa ini nyambung kalau model begini. Kamu aja yang nggak nyambung, kok kita, lu aja kali yang nggak nyambung, aku sih nyambung. Kamu bilang saya tidak nyambung. Ikan. Yesus kenapa berdoa? Ayo di Taman Getsemani ngapain dia berdoa sendirian? Saya sudah jawab bahwa Yesus berdoa kepada Bapa. Saya nggak nanya berdoa kepada siapa. Kenapa Yesus berdoa? Iya, Yesus berdoa kan minta kekuatan kepada Bapa. Kalau bisa cawan ini lari daripadaku. Artinya bahwa itu. Jangan ditanyakan kenapa, bukan apa dan siapa. Baca lagi pertanyaannya. Iya, ini aku tanya loh, kenapa kok Yesus berdoa? Bukannya dia Tuhan. Tuhan? Kenapa dia masih harus berdoa? Jawab. Belum gue store lo. Apa diuji? Untung belum gue store. Oke. Kamu ketiduran kan itu? Mimpi buruk kah? Apa-apa nih? Kok nggak dijawab-jawab sih? Jangan ketularan saya, Mbak Natalia. Biar saya aja yang galak, Mbak Natalia janganlah yang galak-galak. Enggak apa-apa, Ustadz. Ini sih habis ngadepin kayak beginian nih. Aduh. Dia betul supaya memberikan kekuatan. Karena dia kan sebagai manusia saat itu. Dia manusia. Berarti dia bukan Tuhan ya? Dalam konteks bukan yang bilang dia sebagai manusia dia minta kekuatan kepada Tuhannya. Manusia, iya. Manusia. Jadi punya ketakutan, punya segala macam. Iya, berarti Yesus itu manusia ya, punya ketakutan. Bahkan dia minta kekuatan kepada Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan ya? Tuhan tetap 100% Allah dia. Oh gimana sih tadi katanya sih ya berdoa kepada Allah. Itu 100%. Tuhannya Allah apa Yesus sih? Allah. Tuhannya Allah. Terus berarti kan Allah itu yang tempat Yesus untuk berdoa kan? Yesus berdoa ketika ketakutan itu Tuhannya kemana? Yang 100% itu kemana? Nah, Tuhannya ngacir kemana itu? Ya, manusia yang kerasukan iblis itu tidak kenal takut. Bahkan tidurnya di kuburan itu.
Karena dia di dalamnya sudah bukan dia lagi. Nah ini Yesus ada Tuhan di dalam dirinya, kok ketakutan? Kok kalah sama dengan orang yang kerasukan iblis yang sudah tidak kenal takut, tinggalnya di kuburan. Baru nampak malaikat ketakutan. Takut, Gimana lucu sih? banget sih. Masa Tuhan ciptain malaikat terus malaikatnya datang dia ketakutan sendiri, kan lucu Nah banget. itu dia. Gak masuk Terus akal. Tuhannya ini kemana ya? Yang 100% itu. Kok lihat malaikat ketakutan? Maka nampaklah malaikat untuk memberi kekuatan. Yesus semakin ketakutan. Ia semakin berdoa sungguh-sungguh hingga keringatnya seperti darah yang jatuh ke tanah. Kalau jasmani, jasad nggak bisa ketakutan. Mana faktanya? Faktanya ketika ada kebakaran gitu kan, rumah sakit kebakaran, nggak ada itu di kamar mayat, para mayat lari itu nggak ada, karena nggak ada nyawanya. Yang bisa merasakan ketakutan itu ruh jiwa. Ada gempa bumi gitu kan, ada nggak mayat ketakutan loh, lari dari kamar mayat gitu. Kalau memang jasad bisa merasakan takut. Duh, Saya nggak pernah ketemu ada jasad, ada mayat lari dari kamar mayat. Aku bayangin loh Ustadz. Begini. Aduh. Pribadi, ada 3 pribadi. Jadi dia bisa berperan sebagai anak, bisa berperan sebagai bapak, juga bisa berperan kudus. Nah, ketika dia berperan sebagai manusia, kemana Tuhannya? Ngopi. Kemana ini yang 100% Tuhan ini kemana? On off. Ketika dia tahu, ketika dia ketakutan, Tuhannya off dulu biar dia merasa ketakutan. Nanti begitu dia melakukan mujizat, off, on lagi, gitu. Begini Pak, kembali lagi, tujuan Yesus datang ke bumi ini kan untuk mati demi manusia. Tapi karena dia sebagai manusia kita, Lahir gara-gara mati doang, parah banget itu. ya kan kita pribadi di sini. Pribadi sebagai Allah Bapa, pribadi Roh Kudus. Yesus lahir untuk dibunuh doang, Bang. Di Taman Getsemani dan dia berdoa itulah dia sebagai pribadi sebagai manusia. Nah, pribadinya sebagai Tuhan kemana? Ayo lu. Nah, kan begini, kan misi kembali kepada misinya. Tujuan dia datang ke dunia. Bukan itu yang saya tanyakan. Ya kan, Anda kan tadi ngomong, Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, ketika 100% manusia ini ketakutan, pertanyaannya, kemana 100% Tuhannya? Iya, dia Saya ibaratkan begini loh, ada mobil bawa bensin, ya, mobil itu adalah kemanusiaan Yesus, di dalamnya ada ketuhanan. Ya, seperti mobil bawa bensin. Ketika mobil itu goyang, bensin ikut goyang. Kan begitu. Nah, sekarang ketika Yesus ketakutan, apakah Tuhan di dalam dirinya juga ketakutan? Ya, begini, kan tadi saya sudah bilang, dia punya 3 pribadi nih. Waktu dia berdoa, waktu ketakutan itu, dia meninggalkan ketuhanannya dia. Oh, ketuhanannya diletakkan dulu. Bisa gitu ya? Karena Bisa lah, Bas. Bisa Ustadz. Soalnya kan itu asumsi Ustadz. Kalau pakai dalil nggak nemu itu. Bisa gitu ya? Bisa. Bisa Asumsi. lah. Coba kalau pakai data nggak bisa. kita Ketuhanannya ditinggalkan dulu. Berarti Yesus pernah berpisah dengan Tuhannya. kalau kita berpikir pakai logika kita sebagai manusia, Ya harus, otak harus dipakai untuk beragama itu harus dipakai. Apa? Kenapa harus dipakai? Karena kata Yesus begini, Pak. Dalam Markus 29 ayat 30 31. Markus 12 ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Akal harus dipakai, nggak boleh ditinggal-tinggal. Nggak boleh. iya itu kan hukum alam, itu kan hukum untuk kita manusia, termasuk Oke. Pak juga.
di dalam Amsal Pak, Amsal 3 ayat 5, di situ dikatakan percayalah kamu kepada Tuhan ya dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Anda mengatakan Yesus meninggalkan ketuhanannya, itu Anda dapat dari mana? Pengertian sendiri atau ada datanya? Iya, kalau dia pakai Tuhan berarti dia tidak akan menjelaskan. Ya, kalau seandainya dia pakai Tuhan atau sebagai Allah, dia tidak akan mati untuk mati. Pertanyaannya, ketika Anda berasumsi ria, Yesus itu meninggalkan ketuhanannya, itu Anda dapat dari mana? Ada datanya tidak? Atau hanya menurut pendapat pribadi? Dia jalankan misi. Oke, saya sapa dulu. Terima kasih. Selamat bergabung Pak Doni. Silakan Iya, dilanjutkan bisa jawabannya. talip cepet deh. Loh, aku nyapa Pak Doni kok salah ya? Oh, Pak Doni, ya udah. Iya. Lanjut, Tatali. Oke, lanjut. Dia lanjut aja Ustadz. Ini bukan level saya, ini level saya itu full data, itu baru selevel dengan saya. Kalau model asumsi gini mah bukan level saya ini. Lain, silakan. Makanya dari tadi udah dibilangin tuh, kalau misalnya minta data nggak bisa, tapi kalau asumsi bisa. Ya kalau asumsi di gereja aja, jangan di sini. Sini nggak terima asumsi soalnya. Semuanya pakai asumsi loh dari tadi jawab. Ini kumpulan orang-orang yang menggunakan akal sehat. Nah kalau di gereja orang-orang yang nggak menggunakan akal sehat, Anda ngomong begitu mereka percaya. Kalau kita nggak Coba bisa. kita ikutin asumsinya kalau gitu. Ya, Ikutin silakan, Tatali. asumsinya. Silakan. Tadi dia terlahir ke dunia untuk apa Pak Doni? Maaf, saya dengar. Ya, Kita ringan aja ngobrolnya lah, ya. Boleh. Halo? Ya, halo. Ya. Dia terlahir ke muka bumi tujuannya untuk apa Pak Doni? Untuk menyelamatkan umat manusia. Menyelamatkan umat manusia. Cakep, ya. Dengan cara apa dia menyelamatkan umat manusia Pak Doni? Disalibkan. Dengan Ya. menyerahkan nyawanya. Dengan menyerahkan nyawanya. Loh. Menyelamatkan umat manusia dengan cara tidak selamat gitu maksudnya? Kita ini kan sudah berdosa dari zaman Adam dan Hawa. Kita sudah terpisah dengan Allah. Tuh kan kita ini kan dosa ini kan tidak bisa dibayar dengan harta atau apapun juga. Tapi Allah sendiri. Bisa Pak, bisa pakai tai sapi selesai. Mau tahu ayatnya? Kata siapa ayat Jangan Pak? dalil, Oh. jangan dalil Ustaz. Enggak apa-apa. Keluaran 29 ayat 14. Dosa bisa dibayar pakai tai sapi, selesai. Keluaran 29 14. Itu semalam kita diskusikan sama Bang Billy. Betul. Tai sapi bisa menghapus dosa. Bang Billy menyetujuinya kok. Orang Bang Billy Yahudi. Coba Keluaran 29 14. Tetapi daging lembu jantan itu kulit dan kotorannya haruslah kamu bakar habis di luar kemahmu. Itulah korban penghapus dosa. Jadi dosa bisa diselesaikan dengan cara bakar-bakar rame-rame, bakar tai sapi. Selesai. Berarti Mas Bogi tai sapi bakar dong ya? Tai bakarnya Kita ngomong full data Pak, nggak boleh nggak ada data. Harus ada data. Tadi kan Anda langsung minta tertulis di mana itu? Giliran Anda diminta tertulis di mana? Bungkam. Ini kalau gini terus ini Sarenda bisa syahadat ini. dibakar, habis dibakar tuh diapain ya Ustaz? Habis Ya, putihnya sampai dibakar. habis kok. Ya udah habis. Oh habis ya, jadi Ya itu kan sampai habis itu. terbang-terbang gitu. Jadi pakai data enak gitu. Sabar ya Bang Alip ya, Bang Alip sabar ya. Ujian ini ujian. Lanjut Totali. Lanjut Bang Alip, lanjut Bang Alip. Enggak. Tadi kan dia mau menyelamatkan manusia dengan cara tidak selamat gitu. Kan gitu. Keren kan Bang Alip? Iya, bener kan Pak Doni mau menyelamatkan umat manusia dengan cara mati dibunuh oleh manusia, kan gitu konsepnya. Menyerahkan nyawanya. Iya, menyerahkan nyawanya. Iya, kan tadi sudah panjang ceritanya. Nyawanya Dia itu bukan dibunuh. bunuh diri ya.
disiksa gitu kan, dibunuh, disiksa, disalib, diludahi dan seterusnya kan gitu. Artinya dia mau menyelamatkan manusia dengan cara dibunuh melalui banyak siksaan. Iya, iya. Nah, ini ngomong-ngomong nih Pak, ini kan kita lagi ngomongin Tuhan nih. Ada cara lain nggak Tuhan menyelamatkan manusia dengan cara tidak selamat itu? Ya, kalau di iman kami tidak ada cara lain. Oh, tidak ada cara lain. Kalau seandainya Tuhan cukup berkata, aku ampuni dosa kalian semua, maka semua dosanya diampuni kayak gitu Pak. Bisa nggak Tuhannya gitu Pak? Bahkan kata Yesus begini loh Pak, masalahnya begini kata Yesus, jika engkau mengampuni dosa seseorang, maka dosanya diampuni. Dan jika engkau menetapkan dosa orang ada, dosanya tetap ada. Artinya, Yesus bilang kepada manusia lain aja, orang bisa mengampuni dosa itu Pak. Bagaimana dengan Tuhan? Malah katanya Yesus bilang, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Kan gitu. Sampai di Katanya dunia untuk ini, menyelamatkan manusia. di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Nah itu. Ya, kalau waktu hidupnya aja bisa ngampunin dosa, ngapain harus mati? Kira-kira gimana ya Pak ya? Padahal dia udah ngomong di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Katanya mau menyelamatkan manusia dari dosa. Ampuni dosanya Pak, selesai kan gitu. Buktikan dong omongannya. Ayo, buktikan. Berarti itu tandanya Tuhannya Pak Doni tidak berperi ketuhanan ya, membunuh. Katanya anak dikasihi, engkaulah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dia bunuh, tidak berperi ketuhanan. Ibu sudah salah. Sabar Pak Doni, sabar. Ya kan dia bunuh Pak, katanya anak yang dikasihi. Tahu-tahu dibunuh. Tuh nebus dosa. Kan anak-anak jadikan tumbal, itu kan kejam itu. Jadi kalau anaknya dia bunuh tuh ya dia Tuhan, terus dia matikan anaknya jadi tumbal. Berarti Tuhannya tidak berperi ketuhanan. Kejam kali Pak dia. Oke. Mana katanya Mungkin ini kasih. Lanjut Ustaz. ya, ya kebetulan kan dari tadi udah ada Sarenda menyimak. Mungkin kita silakan Pak Doni untuk berbicara. Silakan Pak Doni. Duh, ini saya mau ngomong apa nih? Soalnya saya di ini. Jadi saya Iya, ngomong, silakan Sarenda. Pak Doni ada yang mau ditanggapi? saya ngomong, soalnya ini banyak. Pak Doni. Ya, Ya. saya mau mana? Soalnya Ya, banyak. mungkin ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanggapi dari pemaparan kita. Mau apa? Yang penting jangan bunuh diri juga Pak. Silakan jawab. Lagi merenung kayaknya Pak Doni itu, merenung. Ya, oke, mungkin udah beberapa menit yang lalu ya, Sarenda juga sudah mendengarkan ya. Mungkin ada beberapa hal yang mau disampaikan. Saya persilakan Pak Doni untuk berbicara. Silakan Pak Doni. Oke, jadi begini, dari iman saya itu saya tetap terus. Tadi adalah Allah kami. Saya, jadi saya tetap tidak akan mengkhianati dia. Saya akan percaya bahwa dia mati di kayu salib itu untuk saya. Nah, tugas saya adalah percaya kepada dia. Saya percaya bahwa dia adalah juru selamat saya. Ya, Pak Doni, dalam ajarannya, Juru selamat dia aja nggak selamat Pak. Dari tentara Romawi. Aduh kasihan Pak. Menuhankan manusia banyak resikonya Pak. Lebih baik menuhankan Allah, menuhankan Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus Allah Bapa. Enggak ada resiko Pak itu. Kalau Bapak menuhankan manusia, nah ini. Lanjut. Ini kan umat Iya. yang dosa nih. Jadi saya mungkin membantah Bapak Ibu di sini dengan ayat-ayat. Tapi pemahaman saya seperti itu. Bahwa Yesus mati untuk saya. Thank you Toko idolaku. Makasih. di satu
Masa dalam ajarannya Pak Doni, ketika ditanya oleh murid-muridnya, guru yang baik, bagaimana caranya agar aku masuk ke dalam kerajaan surga? Kan gitu ditanya. Apa kata gurunya? Jangan kau katakan aku baik, hanya Allah saja yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam kerajaan surga, turutilah segala perintah Allah. Kan gitu. Yesus yang Yesus ajarkan tuh itu Pak, setauku ya yang aku baca. Apa itu? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, dan seterusnya gitu kan. Nah, ternyata itu udah dilakukan semua oleh muridnya. Itu semua udah aku lakukan guru, apalagi ya udah jualah seluruh hartamu bagian kepada fakir miskin. Nah, ternyata menurut ajaran Yesus, cara menyelamatkan manusia agar masuk ke dalam surga dengan cara melakukan segala perintah Allah di situ, Pak. Iya. Allah, makasih Mbak Toko. Ya, lanjut. Ya, terus Ya, jawab kenapa? Tidak ada ajaran Yesus yang mengajarkan jika engkau ingin masuk ke dalam kerajaan surga, percayalah kepadaku, aku mati dibunuh akan menebus dosamu. Kan nggak ada kayak gitu. Ya itu imannya, cuma iman. Imani saja. Menurut ajaran Yesus loh ya Pak ya. Sabar Pak Doni, sabar. Emang kenyataan pahit kok Pak Doni. Bang Emang Ido, ya. kebenaran itu pahit, tapi harus diungkapkan gitu. Sabar ya, sabar. Sekarang sudah bisa masuk apa belum nih? Masih Ustadz ya? Lanjut Ustadz. Ya Pak Doni aja belum bicara, apalagi jangan digempur. Oh, belum bicara ya? Ya, kasih tanggapannya dulu. Ya Silakan, kita Pak sama-sama. Doni. Ya kan ini Memang- kan kita udah. Memang begini resikonya menuhankan anak manusia Pak. Sabar aja, silakan Pak dijawab. Ya, jadi begini Bunda Rama ya. Jadi saya ini tetap percaya kepada Tuhan saya Yesus Kristus. Karena itu adalah Tuhan saya. Dan saya imani itu. Kematian dia di Nah. salib. Oke. Ya, Silakan Ustadz. nah itu. Saya ingin masuk Nah, tapi itu- Ustadz dulu lah. Baik, kalau Pak Doni itu kan punya keyakinan sendiri gitu kan. Pak Doni meyakini bahwa Tuhannya itu adalah Yesus Kristus, kan gitu. Itu hak Pak Doni. Tapi mari kita lihat kata Yesus. Ternyata Yesus sendiri pun hamba Tuhan. Kalau dikatakan Yesus seorang hamba Tuhan, artinya Yesus punya Tuhan. Karena dia seorang hamba. Dan posisi seorang hamba tidak lebih tinggi daripada Tuhannya, kan gitu. Nah, Yesus memerintahkan sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepadanya engkau berbakti. Itu ajaran Yesus. Tapi Pak Doni mungkin punya hak sendiri, memilih menuhankan manusia yang menyembah Tuhannya, kan gitu. Apa itu? Ada Matius 4 nomor 10 di situ ada. Buka silakan Bapak, Matius 4 nomor 10. Ya. Di situ Yesus memerintahkan untuk menyembah Allah di situ. Tuhannya hanya Nyahlah iblis. kepadanya engkau Sebab pada berbakti. tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepadanya sajalah engkau berbakti. Mas Oki kaget gua, woi. Kaget gua. Gue Saya ingat lagunya itu waktu Yesus dibawa oleh iblis, tak gendong kemana-mana. Lanjut. Ini lagi live di YouTube, jangan kena nanti. Kira-kira gimana? Enakan menuhankan Tuhannya Yesus atau menuhankan Yesus, Pak, kalau gitu? Bagaimana Pak? Nah, gimana? Enakan menuhankan Tuhannya Yesus atau menuhankan Yesus, Pak? Maksudnya? Iya, Yesus sendiri memerintahkan hanya menyembah Allah itu, Pak. Hanya kepadanya engkau berbakti, itu kata Yesus. Yesus punya Tuhan loh. Begini, betul. Itu kan dia omong sebagai manusia. Kan saya sudah bilang, Yesus itu, itu Allah itu, dia punya 3 pribadi. Yang tadi saya bilang itu,
ketiga ini satu. Cuman tugasnya itu berbeda-beda. Loh, jadi pribadi Allah itu manusia juga, Pak? Tidak, dia roh. Itu seperti roh. Oh, terus yang manusianya itu gimana? Bagaimana, Pak? Ah, Yesus kan manusia, Pak. Tadi udah dibahas panjang lebar kayaknya. Ya, itu memang manusia. Allah itu kan bebas menjadi siapa saja. Nah, Yesus, Pak, Yesus yang pribadinya manusia, Tuhannya siapa, Pak? Ya, dia adalah Allah itu sendiri. Tuhan Loh, kan manusia, udah sepakat barusan. tadi kan sudah bilang. Yesus adalah reinkarnasi Allah menjadi manusia. Nah, manusia kan, manusia ini Tuhannya siapa, Pak? Ya, Allah sendiri itu, Pak. Bukan, Yesus kan bilang, sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepada Dia engkau berbakti, bukan kepada dirinya. Dia manusia sadar diri. Kan? Itu dia sebagai manusia mengajarkan kepada orang Nah, lain. itu betul. Sebagai manusia, dia mengejarkan agar menyembah Allah. Ya, dia Allah. Karena Allah bukanlah manusia, Pak. Hello. Begini, Pak. Yesus itu mengajarkan suruh berdoa kepada. Karena dia posisi manusia. Jadi Iya. kepada Allah. Ya, Yesus posisinya yang sebagai manusia mengajarkan manusia agar menyembah kepada Allah. Betul kan, Pak? Oh, silakan Sarenda mungkin kalau mau masuk. Iya, santai aja Pak ya, santai aja, nggak apa-apa kok. Yang penting jangan pancing saya untuk ngomong deh. Saya gemetar semua nanti kalau saya Pelan-pelan Pak Supir. Karena begini ya, di dalam kitabnya Bapak sendiri itu ada bunyi begini ya. Ada orang melakukan kejahatan karena apa? Sebab silakan. Sudah, Pak. Kapan kita selesai? Sudah, Kalau Pak. baca Sudah, Pak. Saya ini pakarnya Bible. Sudah dari Wahyu sampai Kejadian sampai Wahyu. Bahkan hafalan Bible saya belum ada yang ngalahin pendeta manapun. Kalau saya nggak menemukan ketuhanan Yesus, justru yang saya temukan Yesus bukan Tuhan. Contoh ketika Anda mengatakan Yesus itu Allah sendiri, tapi faktanya ketika Yesus yang katanya sudah bangkit, di Yohanes 20 ayat 17, Yesus ngomong apa? Aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Katanya Yesus Allah itu sendiri, tapi dia punya Allah. Gimana sih? Belajar di Bible nih, saya punya Bible nih. Dikira saya nggak punya Bible? Punya saya. Oh, percaya. Percaya dong. Iya, percaya Yesus. Iya, percaya sebagai utusan. Kenapa? Iya, karena Nabi Isa masih punya PR. Iya. Nabi Isa itu punya PR karena hanya dialah satu-satunya nabi yang belum selesai pekerjaannya itu terkait dengan adanya orang-orang yang menyembah dirinya. Kalau Nabi Muhammad urusannya udah selesai, dia udah nggak punya tugas lagi di dunia. Kalau kitab kami itu ngambil dari kitabmu, kenapa dalam kitab kami nggak ada kata-kata porno seperti dalam kitabmu? waduh. Waduh. Yeskiel 23. Yeskiel 23 Marilah ayat 1 sampai ayat 20. Bukan Iya, Pak, salah satu. Marilah Bukan kita itu. memuaskan. Oh, bukan. Oh, lanjut.
Nah, Yang mana Ustadz? Yeskil 23 ayat 1 sampai ayat 20 dibaca itu. Berfirmanlah Allah kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan muda, satu ibu yang tua namanya Ohola, yang muda Oholiba. Pada masa mudanya ia bersundal di sana, ia bersundal, susunya dijama-jama, dan dada keperawanannya Udah lebih dipermainkan. parah. Kok nggak ada di dalam Al-Quran seperti Lebih itu? parah itu, lebih parah ya Allah ya Rabbi. Aduh, ngeri. Yeskil 23 coba dibaca tuh. Tuh. Coba. Open cam kitabmu mana? Coba tunjukin. Jangan bilang nggak ada. Tuh, Yeskil 23 ayat 1 sampai 20 dibaca. Kok Al-Quran nggak ada seperti gini ya? Belum lagi nanti kalau saya tunjukkan Tuhanmu mau mengadakan adegan prot-prot di tempat umum. Di Al-Quran Aduh, nggak ada ya seperti Allah, itu. Ada lagi seperti itu ya? Ada. 2 Samuel 13. Enggak, ini dulu Opan, ini lu percaya nggak kalau di Bible ada ini? Diketawain Bible-nya sendiri. Jangan keluar liurnya Tak Pak ya, dulu baca bener Rama. Bible-nya. Coba ini, bro, ini lu percaya nggak ada di Bible nih? Percaya nggak ada di Bible? Jangan ketawain Bible mulu, bro. Coba dibaca, jangan terlalu gerak-gerak, Bunda. Coba dibaca deh, yang bener ini. Oke. Nih, yang ini ya, ayat 23, ayat 3-nya ya. Iya. Dari ayat 1 aja, suruh baca itu. Ya, dari ayat 1. Udah, baca. Sepenggal gimana orang saya suruh baca dari ayat 1 sampai 20. Baca. Satu sekop ini, bro, satu sekop. Satu sekop, baca itu. Ya, pastikan peserta di sini usianya 17 plus ya. Yang di bawah juga. Ini ya, aku bacain. Itu Pak Doni sudah keluar liurnya. Oke, datanglah firman Tuhan kepadaku. Yang Chelsea yang. Oh, aku punya anak kecil, tunggu aku jauhkan dulu anak kecil gue ya. Kau mau baca firman Tuhan kok. Aduh. Hai anak manusia, ada 2 orang perempuan. Lihat ya, ini Yeskil 23 ayat 2 ya. Ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Oke, terlanjut ke ayat berikutnya. Mereka bersendal di Mesir. Bersundal. Ya, bersendal. Ya, mereka bersendal pada masa mudanya. Di sana, aduh, cucu miminya dipegang, dijamah-jamah, dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Aduh. Ya bodoh amat mau kejadian. Bodoh apapun ini nggak amat. Ini bener. yang jelas kata-katanya ini vulgar, porno ini. Ini loh, Aduh. kok ngeri kali nih. Ngeri banget, jijik, ngeri sekali nih. Cucu miminya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Astagfirullahaladzim. Coba saya tanya dulu, bro Opan, apa maksud dada keperawanan dipegang-pegang? Apa itu yang dipegang-pegang di sana? Aduh, Iya, mau masa dulu mau masa apa? Jadi pernah terjadi. Ini firman Tuhan. aduh, ngeri. Kamu nggak bisa ngelak, gitu loh. Aduh, Nah pertanyaannya apa maksudnya susu di jama-jama? Apa maksudnya? Kena kau malam ini kau kena kau. ngeri. Kena masih kau mau percaya? Ngeri. Masih kau mau percaya? Hati-hati, Kitab suci jangan ada asal- begini. Jangan Masih asal kau mau mangap. percaya? Masih mau percaya kitab suci ada begini? Masih mau? Coba anakmu yang kecil suruh baca yang perempuan. Kalau dia nggak kelenger, coba bangunkan anakmu yang perempuan, suruh baca. Coba. Masih mau kau datang besok. Datang mau kau lagi. Diketawanya Opan. Biarin dulu. Bahagianya dah lihat Bible-nya. Coba sama bangga ini Pak Doni, dibaca yang kuat Pak Doni. Masih mau kau baca? Suruh coba istrimu baca. Belum lagi Amsal 7, 18, 19. Coba istrimu baca itu. Pak Saya Doni, jamin kau nggak bakal keluar kota meninggalkan istrimu itu. Kalau kau baca itu. Ganti Amsal 7, 18, 19. Ganti dia. Suruh istrinya bangunkan, suruh baca. Amsal 7, 18, 19. Makanya Opa kalau di sini jangan itu jangan mulai-mulai ya kan. Ketabuk sendiri. Amsal 7, 18, 19. Saya minta tolong istrimu yang baca deh. Sebentar ya, ditampilin dulu. Marilah menikmati asmara hingga pagi hari. Coba istrimu suruh baca. Enggak di rumah. Jangan banyak suara dulu. Haleluya.
Udah benar tadi itu, Mbak Natali. Ya, ini aja biar Ya, biar lebih jelas. Kabur dia. Coba bangunkan istrimu atau anakmu yang perempuan, suruh baca nih. Kami ini nggak menafsirkan, nggak nambah, nggak ngurangi gitu loh. Coba suruh istrimu baca. Masih mau kau pergi keluar kota, istrimu baca ini dengan keras. Kalau kau keluar kota bepergian jauh, istrimu baca ini di teras keras-keras, selesai urusan. Coba tutorialnya aku bacain dulu ke Bang Handi, tutorial ya. Amsal 7 18 19. Semoga istrinya denger ya ini ya, nanti bisa belajar dari sini nih. Marilah kita memuaskan. Jangan perempuan yang baca, nggak enak. Oh, nggak enak. Nggak enak, jangan. Jangan dong. Jangan. Ngeri. Apalagi, Nggak jadi bacaan. apalagi puitis gitu bacanya, aduh. Ngeri banget. Bang Ali bisa aja Bang Ali. Kalau laki-laki nggak apa-apa. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari Aduh, dan ngeri. bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Kalau Ini, suami di sini, bacanya kurang dramatisir biar gue baca Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku tidak di rumah. Ini siapa sih? Jangan gitu. Bunda Rahman. Ini lagi serius Latar- ini. Musik latarnya. Jangan. Ulangi. ganggu. Diam semua, diam. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku. Kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Masya Allah. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan Jangan marah Pak Doni. Diam dulu lah Bu Rama. Enggak gua aja Bu Rama ini. Halo. Diam. Saya ulang lagi ya. Biar enak kita, jangan diganggu. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku. Kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku tidak di rumah, ia dalam perjalanan jauh. Karya Belgedes. Host, roomnya rungkatin aja yuk. Perselingkuhan ya. Aduh. Kabur si Doni. Bahaya. Kabur siapa namanya tadi? Masih mau kau datang Bahaya. besok ketawa-ketawa loh. Makanya lu jangan menuduh bahwa ini kan tuduhannya gini, topiknya tadi saya dengar katanya Al-Quran menyadur, terus apa menyadur ya, Ya, mengambil dari Bible-nya dia gitu loh. Nah kalau mengambil, kenapa di Al-Quran gak ada beginian? Ketabok kan? Kabur deh tuh. Mungkin istrinya kali tadi pelintir telinganya, ngapain sih lu masuk-masuk di sini begitu-begitu lu. Malu kita. Istrinya yang larang dia tuh. Masih boleh kau datang besok. Berfirmanlah kepadaku, hei anak manusia, ada dua orang perempuan satu ibu. Yang tua namanya Ohola dan yang muda si Oholiba. Tetanggaku pada kumpul ini. Di Mesir susunya dijamah-jamah. Jangan, ada yang belum cukup umur kurang nonton. Aduh, Ngeri banget, anakku aja langsung kupindahin ke kamar sebelah loh biar gak dengerin ini, ya Allah. Ngeri. Yang bisa kan isi susu Coba kita kaleng tanya kayak Bro susu Doni. apa. Bro Doni, tanggapanmu bagaimana Bro Doni? Seperti Yeskiel tadi. Yes, Doni, Bro Doni tanggapanmu dari mana Bro? Yeskiel tadi 23 itu
itu kan yang apa bilang bahasa buah dada itu. Ini loh. Apa itu? Iya, itu kan persumbangan kakak beradik. Kamu lapitan ya, kamu jangan terlalu kurang ajar ya. Typingmu itu loh. Kamu Tahu, kayak orang Brahma. kafir aja nih, typingmu nih. Terlalu kurang ajar kamu ini ya. Dikasih hati, kamu jadi-jadi nih. Emang kamu kafir kah, Levitan? Tahu dulu Ya ya. udah. Kamu kok kayak manusia nggak beres sih? Biar yang di atas Itu dulu aja. aku perhatikan. Typinganmu itu terlalu kurang ajar ya. Ini Coba, orang Bro ini Doni. kayak kafir aja. Bro Doni, kalau sekiranya anak Anda yang belum cukup umur membaca ini, boleh nggak tuh, Bro Doni? Ya, kalau Yeskiel 23 itu kan dia punya judul perikopnya itu kakak beradik. Ohala dengan Oholiba. Itu Ohola perilaku. oholiba. Oholi, Bapak. Belum Maksud kami saya- sebut, sudah saya sebut dari tadi, Pak. Maksud saya gini, Pak. Ini kalau anak kecil membaca tanpa pendampingan ini gimana, Pak? Iya, itu kan suara Allah melalui nabinya Yeskiel. Menegur kakak beradik ini. Yang Ya, bukan, ditanyakan bagaimana? saya bukan masalah isinya, Pak. Kira-kira kalau ini dibiarkan anak kecil membacanya tanpa pendampingan, kira-kira bagaimana, Pak? Gitu loh. Saya punya pengalaman pribadi terkait dengan ayat ini, Bang Andi. Saya itu dulu punya tetangga orang Batak, marga Malau. Yaitu tiap malam pergi ngetas HP ke tempat saya, karena waktu itu PLN belum masuk kan, sekitar tahun 2012. Nah, saya udah ada Bible ini, udah ada. Bang, saya tanya, Bang, Anda yakin semua yang ada di Bible ini firman Tuhan? Iya. Kalau dibaca siapa saja bisa. Membawa manfaat enggak? Ya pasti bawa manfaat lah, kata dia kan. Anda berani nggak baca ini di depan anakmu atau anakmu waktu itu masih kelas 4 anak gadisnya? Dibaca anakmu gimana? Ya nggak apa-apa, namanya firman Tuhan ya. Coba dibaca, Bang. Saya suruh dia baca dulu, nanti setelah itu suruh anakmu yang baca. Coba baca dulu, Bang. Dia perhatikan, dia baca, mukanya berubah merah. Mau jadi apa anakku baca ini, dibanting kitabnya itu. Ini pengalaman pribadi ini. Mau jadi apa anakku baca ini, katanya kan. Sadar dia kalau anak-anak tidak bisa membaca yang kayak beginian. Namanya Sebentar, firman Pak De. Tuhan. Pak De, Bentar, Pak De. bentar, Mohon maaf, sedikit, sebentar. Sedikit. Oke, Yang oke, lanjut. namanya firman Tuhan itu ketika dibaca bawaan manfaat dan bertujuan untuk mengajar. Seperti yang tertulis di dalam Filipi kalau nggak salah. Nah, ada juga ada ayat Bible ketika kita baca di restoran, bisa bonyok kita dilempari piring. Contohnya di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 27. Ya, tetapi juru minum agung itu berkata, haruskah bahasa Aram ini aku katakan kepadamu atau kepada tuanmu saja? Bukankah harus aku katakan juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang sedang makan tai dan minum air kencingnya sendiri? Walah, saya mau muntah baca itu, betul, serius. Coba 2 Raja-Raja 18 ayat 27 coba. Buka Mbak Natalia. Dikit, 1 menit aja, Ya, Pak ya. De. Kamu Latipan, kamu tulis di sini ya, jangan suka mengkafirkan orang karena dari dulu saya mendukung mana dukunganmu mana? Udah, benar. Kan kamu Ngapain asal sih ngerti diperhatiin di aja. bawah? Enggak, ini terlalu kurang ajar ini orang ini sendiri ini. Terlalu kurang ajar ini. Kau pikir saya siapa? Berapa Ustadz? Udah bunuh. Udah, Bunda, Kamu nggak kayak nyambung orang topik kafir ya. gitu. Aduh. Bunda Rahman. 2 Raja-Raja 18 27. Masuk aku dia terlalu kurang ajar ini orang satu. Ya udah perlu diingatkan sudahlah. Silakan 2 Raja-Raja 18:27. Kalau saya dibilang bohong tuh. Ini kira-kira kalau dibaca pas ada orang makan gimana ya? Segala firman Tuhan itu ditulis berdasarkan apa? Roh Allah katanya. Dan bertujuan untuk mengajar. Coba dibaca Waduh. itu. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka,
Adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tainya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Coba, padahal di dalam Timotius 3:16-17, di situ dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang-orang dalam kebenaran. Coba ini apa ini? Kalau dibaca apa ini pengajarannya? Apa manfaatnya? Apakah Anda akan bonyok atau baik-baik saja? Ketika Anda ketika ini dibaca di restoran atau ada orang makan, coba dibaca. Sekarang silahkan pilih ayat Al-Quran manapun, kamu baca dimanapun, nggak akan ngaruh sedikit pun terhadap dirimu. Tapi kalau ini kamu baca, kau dilempar piring sama orang ketika ada orang makan. Biasar kurang ajar kau kan. Ya, ini 2 Raja-Raja 18:27 ya. Iya. Oh, aku makan mie, tolong ganti topik. Jadi Pak ya, mohon maaf ya. Lah, kok Pak Doni diam Pak Doni? Pak Doni, jangan terguncang Pak Doni. Tetaplah strong, tetap strong Pak Doni. Pak Doni nangis. Iya. Pak Doni Aman, lagi aman. sedih. Aman, saya simak. Oh, Kalau memang Al-Quran itu nggak menyadur, mencomot dari Bible, kok nggak ada kayak begini? Al-Quran itu Masya Allah, bahasanya suci, mulia, halus, ya, tidak pernah ada kata-kata kasar, tidak ada kata-kata vulgar, nggak ada di situ, sedikit pun nggak ada. Paling begini Pak Dek, la takrabu zina, jangan mendekati zina. Paling itu. Ketika Al-Quran melarang orang berzina, bukan dengan cara menceritakan orang berzina. Ya, kalau Bible begitu, kata kawan-kawan Kristen, itu artinya kita nggak boleh meniru itu, makanya itu diceritakan. Seperti Yeskil 23 itu artinya kita jangan mengikuti itu. Nah kalau di Islam tidak, ketika melarang berzina cukup satu kata, ya, jangan mendekati zina. Selesai, toh nggak perlu menceritakan bagaimana itu zina, bagaimana prosesnya ketika orang berzina, nggak perlu menceritakan sampai susunya dipegang-pegang, nggak perlu seperti itu. Al-Quran itu singkat tapi dimengerti. Jangan mendekati zina. Orang yang berpikir sehat, ya, jangankan berzina, mendekati tempat zina saja dilarang. Nah ini kalau malah kayak begini, ini bukan nih melarang orang berzina, justru merangsang orang untuk berzina karena ceritanya terlalu vulgar. Pak Doni, sabar Pak Doni, jangan tambahkan hatimu. Aman, Emang aman. kebenaran itu pahit. Saya simak. Ya Pak, kenyataan itu pahit Pak. Saya mute dulu. Kalau ada yang macam-macam lagi nanti saya yang maju. Baik, mantap. Gimana Pak Doni? Saya bertanya lagi Terguncang boleh. hatimu Pak Doni. Saya boleh bertanya tuh besok kita lanjut saja. Boleh. tanya aja Pak Doni. Banyak Pak. Mengapa umat Islam itu berpoligami? Oh. Mengapa umat Islam Dalil itu ya Pak. Perintahnya. Apa? Bukan kewajiban itu, bukan kewajiban. Kalau aku belum dengar pertanyaannya, diulang. Kecil banget sih suara si Doni ini. Kenapa ada umat Islam poligami? Kenapa? Umat Islam melakukan poligami. Oh, langsung dijawab saja. Karena diperbolehkan poligami dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Artinya itu adalah solusi bagi laki-laki yang mampu. 1, kemampuannya finansial. 2, adil seadil-adilnya.
Yang lebih awal lagi adalah Iya. dia harus izin dulu kepada istri pertama. Apabila tidak mampu dengan persyaratan yang sangat ketat itu, Al-Quran mengatakan cukup satu saja. Kira-kira begitu, Pak Doni jawabannya. Terus bagaimana dengan undang-undang kita negara ini? Saya sedikit juga ya. Beri saja. Begini Pak Doni perlu pahami juga ya, Islam itu bukan mengenalkan poligami. Nanti salah total ketika dipahami Islam itu mengenalkan dan mengajarkan poligami. Islam itu membatasi orang yang berpoligami. Karena apa? Sebelumnya itu sudah banyak orang-orang yang berpoligami tanpa aturan, tanpa batas. Ya, bahkan ya kalau para nabi oke, nggak ada masalah. Contohnya para nabi sebelumnya udah banyak berpoligami. Nabi Daud berpoligami, Nabi Salomo berpoligami di kitab Anda itu mereka berpoligami di zaman